kegiatan praobservasi ini. Mungkin yang pertama yaitu tentang materi dan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di dalam observasi nanti yang akan dilancarkan oleh Desi. Apakah media dan tujuan pembelajaran? Silakan Bu Desi. Baik Ibu, untuk kegiatan supervisi akademik nanti, saya akan melakukan materi yang akan disampaikan yaitu tema 8, di mana mengenai bumiku penjelasan materi. Adapun subtema satunya yaitu mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya. Yang akan diajarkan hanya pembelajaran satu, jadi kegiatannya full 1 hari, di mana dalam pembelajaran satu ini ada 2 mata pelajaran yang terfokuskan, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, nanti diharapkan siswa mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Setelah itu, anak-anak membuat laporan pengamatan yang dimana nanti anak-anak mampu melaporkan hasil pengamatannya mengenai perputaran bumi dan akibatnya. Lalu, anak-anak juga akan disajikan sebuah teks bacaan yang nantinya anak-anak akan mencari informasi penting atau kata kunci yang ada dalam teks bacaan tersebut sehingga anak-anak mampu membuat kesimpulan. Sehingga di akhirnya dengan membuat laporan pengamatan tersebut, nanti anak-anak akan mengetahui terjadinya siang dan malam dan bisa dikomunikasikan kembali kepada teman-teman mengenai peristiwa rotasi bumi dan akibat. Mungkin itu tujuan pembelajarannya ya. Luar biasa sekali ya Bu Desi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Desi tentang media dan tujuan pembelajaran itu sangat bagus ya Bu Desi untuk mengetahui kegiatan-kegiatan rotasi bumi yang mungkin disampaikan oleh Bu Desi nanti di kelas observasi. Mudah-mudahan supervisi akademik tentang kegiatan bumi ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bu Desi, pertanyaan yang kedua yaitu media pembelajaran apa yang akan disiapkan oleh Bu Desi? Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Tentunya media pembelajaran yang akan saya siapkan yaitu media pembelajaran interaktif, di mana saya menyiapkan sebuah video pembelajaran mengenai rotasi bumi. Saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik yang di dalamnya untuk siswa-siswi yang memiliki kemampuan dengan cara video, dengan cara audio, visual, dan kinestetik bisa berjalan seiringan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Karena nanti ada kegiatan menggunting, menempel, mewarnai, dan mengisi lembar laporan pengamatan. Terima kasih. Luar biasa ya Bu Desi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana yang akan dilakukan oleh Bu Desi berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan Bu Desi dan tersampaikan kepada anak-anak dan bisa dipahami oleh anak-anak. Nah, berikutnya Bu Desi untuk pertanyaan yang berikutnya mungkin kira-kira kapan sih bisa dilaksanakan untuk kegiatan observasi ini? Dengan kesepakatan kita di awal, Ibu, insya Allah kegiatan supervisi akademik ini akan kita laksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Februari tahun 2020. Alhamdulillah ya Bu Desi, mudah-mudahan perkiraan dan kesepakatan kita di tanggal 12 Februari 2024 itu kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan sesuai yang akan diprogramkan Bu Desi bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Desi, saya ucapkan banyak terima kasih bisa menyempatkan dan bisa melaksanakan kegiatan observasi sampai nanti kegiatan akhir. Mungkin Masya Allah saya bersyukur Bu Desi bisa meluangkan waktu untuk kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan untuk bisa meningkatkan pembelajaran kita dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas maupun di lingkungan kita.
Terima kasih. Untuk hari ini saya mungkin pamit untuk kegiatan pra-observasi yang akan saya laksanakan, dan observasi berikutnya mudah-mudahan diberikan pelajaran. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke, awalnya kenapa itu? Masih ngantuk? Sudah semangat ya hari ini kita belajarnya ya? Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya maju, Nanda, pimpin doanya. Maju ke depan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, terima kasih Nanda sudah menyiapkan teman-temannya. Absen kehadiran anak-anak. Kira-kira temannya yang hari ini tidak masuk siapa ya? Cantika. Putri, teman Putri di sebelah siapa yang tidak hadir? Cantika. Kenapa Cantika? Nama Aktif? Aktif? Aktif. Iya. Nanti coba itu tanyakan ke orang tuanya ya. Semoga kalau Cantika sedang sakit, Cantika segera diberi kesembuhan. Kalau semuanya datang ke sini sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, di sini Ibu memiliki sumber kertas. Kertas ini Ibu ingin anak-anak gambarkan perasaan anak-anak hari ini. Bagaimana perasaannya? Apakah senang, sedih ya? Silakan boleh digambar, boleh ditulis. Oke? Karena Ibu ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian hari ini. Saya kalau belajar juga bisa. Satu anak satu ya. Silakan dikeluarkan pulpennya. Jika sudah, tempelkan di papan tulis dan beri nama ya. Segera. Digambar apa? Kalau yang hari ini sedang kesal, gambarkan wajah emosi langsung bentuknya. Tapi Ibu harap hari ini anak-anak semuanya bahagia. Oke. Silakan. Ibu kasih waktu 1 menit. Silakan. Langsung ditempelkan di sebelah sini ya. Kasih nama pada emotikonnya bagaimana?
Putri, Putri biasa saja. Kenapa ini Putri bisa biasa saja? Ada yang mau komen dulu tidak? Boleh pinjamkan sahabat? Boleh buat baca. Sudah? Agak tersenyum. Oke. Oke, Jena juga senang, kita senang. Alhamdulillah. Oke, Barsya juga senang. Alhamdulillah. Hafijah juga senang. Oke, Adijah menjadi senang. Oke. Oke, Fadil senang. Ya. Boleh yang di sana aja nggak apa-apa. Ya, Mei senang, gembira, bahagia. Akhir bahagia dan senang. Oke. Ini siapa ada namanya ini? Bel, siapa ini? Abai. Abai kasih nama dulu. Nadine senang. Oke, Amal juga senang. Abid senang, Sewi
anak-anak, Ibu ingin mengecek kerapihan pakaian. Tadi ketika anak-anak berdiri, Ibu lihat semuanya sudah rapi ya. Laki-laki dimasukkan pakaiannya, sudah pakai kaos kaki semua, sudah pakai sepatu warna hitam. Ada yang masih pakai sepatu warna putih? Tidak, alhamdulillah ya, jerah ya. Diambil sama Bu Frida, akhirnya tidak digunakan lagi. Kalau digunakan lagi dijual ya Bu Frida ya. Oke, nah sekarang Ibu kemarin sudah menyampaikan kan bahwa anak-anak nanti akan belajar secara kelompok, di mana kelompoknya hanya terdiri dari 2 orang. Maka yang akan menjadi kelompoknya adalah teman sebangkunya. Tapi sekarang ada yang 3 orang duduknya. Ya, tidak apa-apa. Berarti nanti satu kelompoknya yang ini ada 3 orang. Paham? Nah, sebelum kita lebih lanjut, Ibu mau tanya, anak-anak masih ingat tidak di awal setiap tahun kita membuat keyakinan kelas? Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Terlihat tidak? Tidak terlihat. Ibu bacakan ya. Kesepakatan kelasnya ketika berada di kelas. Nah, yang pertama harus apa? Disiplin waktu. Tadi anak-anak datang ke sekolah ada yang terlambat tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan kalian semua. Berarti semua sudah menjalankan kesepakatan kelas yang pertama, yaitu disiplin waktu. Yang kedua, anak-anak belajar dengan gembira dan semangat. Sebelum kita belajar aja diawali dengan semangat. Berarti nanti sampai di akhir anak-anak harus tetap semangat. Oke. Anak-anak juga harus mengerjakan tugas dan melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab. Kira-kira mengenai piket kelas ini anak-anak sudah dijalankan dengan baik belum? Belum apa? Biasanya tidak menjalankan siapa? Laki-laki. Kenapa laki-laki susah untuk bersih-bersih kelas? Kenapa? Coba alasannya mau tanya sekarang. Alasannya kenapa? Siapa yang bisa mewakili laki-laki? Kenapa suka males mengerjakan piket kelas? Karena males kali ya? Karena di rumah tidak terbiasa menyapu. Padahal kebersihan adalah sebagian dari anak mau laki-laki atau perempuan harus tetap menjaga kebersihan. Oke, nanti harus pikir ya, yang laki-laki atau perempuan. Lalu selanjutnya mengangkat tangan saat ingin bertanya dan izin. Anak-anak sudah dijalankan belum? Kalau mau izin atau mau bertanya angkat tangan. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang belum? Oke, mulai sekarang dalam lagi ya. Mengingatkan kembali. Kita kesepakatan kelas itu. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ya, yang sudah tertib belum? Kenapa ya? Pastinya apa yang sudah tertib? Ini duduknya sudah tertib belum? Belum ya, harus tertib. Nah, menjaga kebersihan lingkungan baik kelas ataupun di lapangan ya. Saling menghargai dan tolong menolong. Anak-anak sudah saling menghargai dan tolong menolong belum? Alhamdulillah. Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, dilakukan tidak? Iya, rasa anak-anak bisa mendengarkan itu dengan baik ya. Dan yang terakhir membudayakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Kalau guru minta tolong sama Leo, ibu bilang, Leo tolong ya ambilin speaker. Terus Leo jawabnya apa? Iya, ketika Leo sudah menjalankan speakernya, ibu ucapkan apa kepada Leo? Terima kasih. Oke, berarti sudah sepakat ya. Kesepakatan kelas ini harus kita jalankan setiap hari. Baik, anak-anak sekarang ibu ingin membiasakan anak-anak untuk membaca Al-Quran. Kita baca 3 surat pendek. Bisa? Oke, ada surat Ad-Duha. Hafal? Hafal, oke. Kita mulai dari ta'awudz dulu.
ciri-cirinya? Bagaimana cara menjaga ketika anak-anak sedang memasak berkas ya? Sudah bisa dipahami semua? Ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar kembali dengan tema 8. Apa sih materi tema 8 itu? Tentang bumi. Anak-anak boleh dikeluarkan buku LKS tema 8 yang sudah dibagikan ya. Silakan dibuka. Oke. Di tema 8 kita akan belajar subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran satu ya. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini ibu akan mengajak anak-anak untuk mengamati, untuk bertanya, untuk mengeksplorasi. Leo lagi bicara apa Leo? Ngobrolin apa? Tadi kesepakatan kita itu harus apa? Kalau ibu sedang menjelaskan, Leo harus mendengarkan. Iya. Saya mengeksplorasi jadi akan mengkomunikasikan atau mempresentasikan diakhiri dengan mendengarkan. Baik, anak-anak, dari tema 8 ini tujuan pembelajarannya yaitu nanti anak-anak akan melakukan percobaan tentang perputaran bumi dengan mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Kalau anak-anak sudah melakukan percobaan, nanti anak-anak harus membuat laporan pengamatan, ya. Nah, lalu setelah membuat laporan pengamatan, anak-anak nanti membaca lagi teksnya, lalu anak-anak cari kata kuncinya. Cara mencari kata kunci adalah kata yang sering diulang-ulang dalam teks bacaan. Dari hasil mencari kata kunci, baru anak-anak bisa menyimpulkan. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan mengenai tujuan pembelajaran ini? Oke, sudah siap ya? Kita lanjutkan ya. Nah, untuk meningkatkan semangat anak-anak lagi, ibu punya lagu nih. Kita nyanyi bersama ya. Ya? Boleh? Kita nyanyi bersama. Judulnya ini lagu anak-anak kecil. Boleh sambil bersama. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan menderang.
sangat kecil yang menggambarkan bentuk bumi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ya, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu akan bagikan rangkaian pengamatan dari video yang akan Ibu tampilkan. Tolong bagikan satu kelompok satu ya. Jadi nanti anak-anak lihat videonya, amati videonya, apa yang anak-anak lihat, tolong tuliskan. Ada lembar yang sudah disiapkan. Oke. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Oke, karena hari ini kita fokusnya pada rotasi bumi, maka silakan anak-anak jawab pertanyaan tematik yang sudah Ibu siapkan pada lembar yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama, mengapa ada siang dan malam? Tadi di video sudah dijelaskan kenapa bisa terjadi siang dan kenapa bisa terjadi malam. Ada yang tahu? Boleh acik tangan? Apa Putri? Karena adanya rotasi bumi, betul. Pada saat apa terjadi siang dan pada saat apa
terjadi malam? Acungkan tangan. Siapa yang tahu jawabannya? Oke, Terjadi siang pas matahari pas bumi menghadap matahari. Jadi malam pas bumi membelakangi matahari. betul ya. Berarti hebat ya. Tepuk tangan buat Putri Rinjani. Berarti tadi menyimak, anak-anak juga menyimak kan? Silahkan ditulis sambil ditulis di lembar kerjanya. Jawab pertanyaan ini. Ya, apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Siapa yang bisa jawab? Oke, Hafid. Oke, Leo dan Kian. Tidak bisa bergerak. Matahari bergerak atau tidak? Tidak. Bergerak atau tidak? Tidak. Siapa sebenarnya yang bergerak? Buminya yang bergerak mengelilingi matahari. Itu yang dinamakan apa? Rotasi bumi. Oke, hebat yang sudah berani menjawab. Jadi tadi bumi atau matahari kah yang sesungguhnya bergerak? Jawabannya bumi. Tulis ya di hal-hal yang sudah kalian ketahui. Sudah ditulis? Kira-kira selain ini anak-anak mau mengetahui apa lagi? Tulis hal yang ingin saya ketahuinya. Ya. Kasih waktu 2 menit. Ditulis. Oke, Leo udah selesai sama Fadil? Belum. Leo ngantuk? Udah selesai? Ini 3 pertanyaan ini dijawab dia anak-anak hal-hal yang dapat diketahui, ya? Kalau yang sudah selesai angkat tangan, nanti ibu akan bagikan lembar bacaan. Ya, tidak perlu dikumpulkan dulu ya, ya. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai, Putri? Oke, ambil. Ada lagi yang sudah selesai? Ya. Ya, hal yang ingin apa kalinya apa? Sudah selesai? Sudah? Jadi, jawab pertanyaan dari tulis di lembar yang telah diketahui sama Selma. Ya? Baca bersama ya. Tadi udah. Lagi yang sudah selesai mengerjakan, silakan baca bersama ya. Ya, udah. Akbar, bagikan tolong. Terima kasih Akbar. Ya, berdua bersama, 1 dan 2 ya. Gak usah dikumpulin dulu saya. Oke, Leo baca bersama, Ya, anak-anak tadi pertanyaan ini ditulis ya, jawabannya ya. Ya, ibu ulang lagi dulu pertanyaannya dulu. Yang nomor berapa yang pada nggak paham nih? Mengapa ada siang dan malam? Tadi sudah dijelaskan sama Rinjani. Terjadi siang ketika bumi menghadap. Terjadi malam pada
Yang kata-kata yang diulang apa lagi? Siang dan malam ada? Yang paling ditanyakan di akhir kalimatnya apa? Gerak bumi, semut harian. Oke, pintar. Kenapa sih anak-anak harus mencari kata kunci? Supaya bisa mendapatkan apa? Informasi dan nantinya anak-anak bisa membuat kesimpulan. Oke. Nah, dari teks bacaan ini anak-anak temukan kata kunci, ada bumi, ada matahari, ada rotasi bumi dan gerak semua harian matahari. Kalau bumi anak-anak tahu apa itu bumi? Tahu. Bumi adalah planet yang kita tempati atau tinggali ya. Kalau matahari? Sumber cahaya. Iya. Kenapa mataharinya bisa langsung ke bumi? Karena bumi itu urutan keberapa dari planet? Ya, hebat. Apa saja? Ada tahu? Venus, bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus. Yang terakhir kalau dua ada matahari. Itu ada di mana sih tuh? Ada gambarnya tuh. Matahari yang paling pertama ya. Makanya kenapa kita tidak tinggal di Merkurius? Karena Merkurius itu dekat dengan matahari. Maka nanti kita akan terasa lebih panas. Di bumi saja kita sudah merasakan panas loh. Apalagi kalau tinggalnya di Merkurius dan Venus ya. Nah, tadi kenapa ketika bumi berputar, anak-anak tidak ikut berputar? Kenapa tadi? Betul, karena ada gaya gravitasi. Oke, hebat ya. Nah, kalau rotasi bumi tadi apa? Adalah pergerakan bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, yang terakhir ada gerak semu harian matahari. Tadi di awal itu singgung ya, gerak semu harian matahari itu apa sudah dikatakan, tapi kita akan coba dengan mempraktikkan. Anak-anak sudah bawa peralatan yang ibu informasikan? Dan keluarkan sensornya dulu yang pertama. Kita akan melakukan dua percobaan. Nah, kira-kira siapa yang mau maju ke depan? Halo, siapa yang mau maju ke depan? Ada yang berani maju ke depan? Dua orang. Ini kita akan melakukan percobaan pertama. Ayo, kalian sama ayo. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Ayo, Aziza menjadi. Oke, siap. Oke, yang kedua. Ayo, Aziza dan menjadi. Ya, nggak usah ya. Sama nggak usah pakai tester dulu. Baru dikeluarkan ya. Oke, misalkan di sini Aziza dan menjadi berdiri secara sejajar. Coba berdiri sejajar bagaimana? Nah, samping-sampingnya. Misalkan Rinjani menjadi siswa A, Aziza menjadi siswa B. Yang A menutup mata katanya. Berarti Rinjani harus menutup mata. Nah, nanti yang anak B itu maju ke depan belakangnya. Maju 1 meter ke depan. Berarti nanti Aziza maju ke depan. Rinjani. Baca aja.
Berarti ganti. Oke. Sekarang kita Rinjani gak maju, tapi buka matanya. Kira-kira kalau Rinjani gak tahu Ajijah itu maju, apa yang Rinjani pikirkan? Rinjani yang mundur atau Rinjani yang maju? Kira-kira kalau tadi Ajijahnya nggak tahu kalau Ajijahnya maju. Kalau misalkan kalau jadi tadi nggak tahu Ajijahnya maju, kira-kira Rinjani berpikirnya bagaimana? Kira-kira kata Jani yang mundur. Nah, dari sini anak-anak mengetahui. Nah, dari percobaan Rinjani dan Ajijah, ketika Rinjani tidak mengetahui dengan menutup mata, itu dikira Rinjani yang mundur. Padahal kalau tadi yang anak-anak perhatikan, siapa yang maju? Ajijah. Jadi diibaratkan Rinjani ini sebagai matahari, Ajijah sebagai nah, yang dikatakan Rinjani, Bu, kayaknya saya yang mundur deh. Itu perkiraan Rinjani disebut gerak apa? Disebut gerak apa? Gerak, iya, gerak semua lihat matahari. Oke, terima kasih Rinjani Ajijah. Tepuk tangan. Sekarang percobaan kedua. Siapa yang mau maju? Oke, maju ya sama Fadil. Semangat sekali ya. Ayo maju. Ayo. Lea sama temennya kamu maju jangan dipaksa. Gak jadi. Padahal Lea udah semangat loh Fadil. Ayo. Iya, pintar. Nih ketemunya berarti mementingkan perasaan teman hebat. Ayo maju ke sini. Ayo nggak apa-apa ya, Fadil. Di tengah saya. Senternya mana? Nah, bawa senter Fadil. Iya. Ya ambil senternya Fadil. Tasnya Lea ambil. Oke, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Nah, sekarang Leo yang mau pegang senter apa mau pegang bola dunianya? Oke, pegang. Bisa. Sini. Nah, tadi udah di sebelah sini. Coba lihat anak-anak berhadapan. Nah, kalau ibu lihat seperti ini, kira-kira Leo itu sebagai apa? Sebagai bumi. Fadil sebagai matahari. Kenapa Fadil sebagai matahari? Karena pegang senternya diibaratkan matahari yang menghasilkan sumber. Oke, pertama Fadil arahkan senternya tapi tidak dinyalakan. Arahkan dulu. Bapak yang terjadi apa sih ya? Oke, yang kedua Fadil yang kedua Fadil nyalakan senternya. Pegang yang benar. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Cahaya. Kayaknya pegang biasa aja dulu ya. Nah, ada bagian apa pada bumi? Bagian depan dan belakang. Bagian depan yang terkena senter bagaimana? Terang. Sementara bagian belakangnya yang ini jangan diputar dulu. Nah, bagaimana bagian belakangnya? Gelap. Oke, sekarang coba lihat putar berlawanan arah jalannya. Berani lihat putarannya? Itu yang mengakibatkan terjadinya apa? Terjadinya siang dan malam. Yang terjadinya peristiwa siang ketika bumi terkena. Yang terjadi peristiwa malam
Oke. Nanti gambar ini digunting saja dulu ya. Digunting tidak dilem dulu. Nah, mengapa dilem itu? Karena nanti dengan anak-anak nanti akan menggunakan paku payung untuk menempelkan di kardusnya. Paham? Ada kardus. Ibu minta satu ya. Akika ya, buat Akmal ya. Oke. Bilang apa Akmal? Terima kasih bilang dong. Oke, ya bantu ibu bagikan. Ibu yang sabar. Jangan diberikan satu kelompok satu lembar. Ya, digunting diwarnai. Apa kalau dibagi? Oh, ada yang bawa gunting dua. Ibu kasih waktu mewarnai dan menggunting 8 menit, ya. Silakan. Kerjasama dengan temannya. Presentasikan hasil mengamati rotasi bumi media rotasi dan revolusi tujuan pengamatan untuk mengetahui revolusi bumi dan akibat dari rotasi bumi alam dan bahan kuning lem dan pendek warna putih paku payung alat percobaan digunting sesuai garis warna air ditempel hasil pengamatan hasil mengerti pekerjaan rotasi bumi 2 siap negara untuk bergerak 3 berguna 4 rotasi bumi mengapa bumi menghadap matahari karena bumi membelakangi matahari bermain makan itu bermain makan bumi rembulan terjadilah perputaran bumi mengelilingi matahari akibat bumi adalah terjadinya siang dan malam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil media rotasi dan revolusi bumi. Tujuan pengamatan mengetahui rotasi dan akibatnya. Alat dan bahan kardus, gunting, krayon, lem, paku payung. Percobaan menggunting kertas, mewarnai dengan kertas yang berwarna terkardus. Hasil pengamatan siapa yang mengamati dari kegiatan tersebut rotasi bumi bagaimana mengenai pengamatan matahari hanya diam tidak bergerak bagaimana kondisi bola dunia melaksanakan bergerak atau berputar bagaimana mengakibatkan matahari pada dapat sekarang bergerak maka ada orang yang tegak barengan menghadap matahari maka ada bagian yang bergerak karena membelakangi matahari kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia yang tinggal di daerah yang tenang bekerja atau melakukan aktivitas kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia yang tinggal di daerah yang gelap tidur bunyi atau matahari yang fungsinya bergerak bumi. Kesimpulan rotasi bumi adalah gerakan bumi
ini mengambil inisiatif atau proses keberhasilan ini adalah jenis yang benar. Menyimpulkan materi hari ini, maka kita simpulkan rotasi bumi adalah bagaimana dengan arahnya? Oke, kalau bumi itu berputarnya berbeda dari arah jarum jam, di mana dari barat ke timur. Sementara kalau yang kita lihat itu adalah perkiraannya matahari yang bergerak, dan kita lihat matahari terbit dari arah mana? Dan tenggelam di arah, padahal yang bergerak adalah bumi. Yang kita anggap sebagai matahari bergerak itu disebut gerak semu harian matahari. Dan akibat dari rotasi bumi terbagi menjadi berapa? 3. Pertama apa? Di mana bagian bumi yang terkena cahaya matahari mengalami waktu, sementara bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami waktu. Terjadi perbedaan waktu ada 3. Waktu Indonesia bagian barat daerahnya apa saja? Kalau waktu Indonesia bagian tengah apa saja? Lalu yang terakhir waktu Indonesia bagian timur apa saja? Oke, anak-anak harus diingat daerah-daerah sesuai dengan pembagian perbedaan waktu ya. Lalu yang terakhir apa? Terjadinya. Oke, ini adalah seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal yang terjadi sebenarnya yang bergerak adalah bumi dari barat ke timur. Ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak ada, Ibu ini ada pertanyaan Win? Gak jadi. Kita akan menyimpulkan, kita lagi evaluasi ya. Ada soalnya di halaman 6 LKS. Soal pertama, tuliskan kata kunci dari bacaan Ibu. Soal kedua, tuliskan ide pokok berdasarkan bacaan tersebut. Soal ketiga, sebutkan 2 informasi penting. Sebutkan 2 informasi penting berdasarkan bacaan di atas. Kira-kira tadi informasi pentingnya apa ya? Baik, anak-anak yang sudah selesai mengerjakan evaluasi, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan. Oh ya, silakan dikumpulkan ya. Ayo dikumpulkan. Baik, setelah anak-anak mengerjakan evaluasi, Ibu akan membagikan jurnal refleksi. Anak-anak kerjakan sendiri-sendiri, di mana dalam isinya itu ada nama kelas dan nama pelajaran. Ini saja nama pelajarannya tema 8, subtema 1 ya. Lalu ada perasaan anak-anak hari ini mengikuti pembelajarannya bagaimana? Bagian pembelajaran apa yang
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Guru Eli dengan Guru Desi ya. Ya. Alhamdulillah Guru, bagaimana nih keadaannya hari ini, kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya, Guru Desi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Guru, kita kali ini sudah masuk ke dalam pendampingan ibu-ibu kelima, di mana nanti Guru Eli akan menyampaikan supervisi akademik melalui teknik coaching pada sesi kali ini. Sebelumnya sudah dilakukan pra-observasi dan observasi. Oke, di tanggal berapa? tanggal 12. Observasinya kisaran tanggal 10. Oke, berarti tidak dilakukan dalam satu hari ya? Tidak. Oke, berarti ada proses pra-observasi sudah, kemudian supervisi sudah. Berarti saat ini kita masuk ke dialog pasca observasi, gitu ya. Izin nanti Guru Eli saya mengamati, mencatat nanti apa saja yang saya dapatkan, gitu Guru ya. Ini untuk refleksi kita bersama. Ya. Itu Guru ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya, dikembalikan ke Guru Eli. Siap. Terima kasih Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eli Sunarti dari SDN Bululang, Kecamatan Pulau Merak, angkatan CGP angkatan 9. Untuk kali ini saya dengan teman sejawat saya akan menerapkan coaching atau supervisi akademik yang mungkin akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh Bu Desi. Silakan perkenalkan Bu Desi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Desi Aryani. Saat ini saya menjadi guru kelas 6 dan bersama Bu Narti sekaligus rekan sejawat saya untuk menambah pengalaman dan ilmu terkait di pendidikan guru penggerak ini. Baik, Bu Desi, untuk melakukan pasca observasi yang mungkin sudah dilakukan waktu kegiatan tanggal 10 itu ya, hasil pembelajaran yang mungkin kemarin disampaikan pasca observasi dan observasi. Baik Bu Desi, saya akan mengajukan sedikit pertanyaan. Untuk kegiatan kemarin, bagaimana perasaan Bu Desi di kelas? Alhamdulillah sangat senang ya Ibu, apalagi ketika supervisi kemarin didampingi oleh Ibu, didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah, anak-anak juga semuanya hadir, semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Alhamdulillah, perasaannya senang ya Bu Desi ya. Alhamdulillah anak-anak juga merasa senang, hadir semua, sehat. Terus Bu Desi juga memberikan pembelajaran semua. Nah, untuk berikutnya Bu Desi, apa sih yang sudah dilakukan dalam observasi yang kemarin? Mungkin tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu mengenai kondisi siang dan malam, peristiwa siang dan malam itu ada di tema 8 pembelajaran 1, di mana anak-anak mengetahui apa sih akibat dari terjadinya siang dan malam, rotasi bumi, seperti itu. Dan di mata pelajaran yang lain, karena kita masih tematik, itu bersangkut paut dengan bahasa Indonesia, di mana anak-anak pada sebuah teks bacaan mencari kata kunci yang nantinya anak-anak bisa menyimpulkan dari teks bacaan tersebut. Subhanallah, alhamdulillah ya Bu Desi. Jadi dalam tujuan pembelajaran yang Ibu Desi sampaikan, menurut Bu Desi apakah sudah tercapai? Alhamdulillah sudah ini, dimana bisa kita lihat anak-anak bisa membuat sebuah alat peraga peristiwa siang dan malam, anak-anak juga bisa menyimpulkan suatu teks bacaan tersebut. Subhanallah, alhamdulillah ya Bu Desi. Untuk kegiatan observasi kemarin antusias juga bagus ya, Bu Desi juga enjoy dan senang melaksanakannya. Baik Bu Desi, untuk berikutnya untuk kegiatan-kegiatan yang observasi kemarin itu ada 4 kompetensi. Kompetensi apa yang menurut Bu Desi yang ingin ditingkatkan?
mungkin kompetensi pedagogik yang baik. Karena dalam kompetensi pedagogik itu kan bagaimana cara kita berinteraksi dengan siswa, meningkatkan semangat siswa belajar, dan itu yang masih harus selalu kita kembangkan, selalu kita cari-cari ice breaking yang menarik supaya anak-anak tidak bosan, penugasan juga dengan waktu timer yang tepat seperti itu. Jadi memang kompetensi pedagogik yang selalu ingin saya tingkatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Subhanallah, alhamdulillah ya. Jadi kompetensi yang akan ditingkatkan oleh Ibu adalah pedagogik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Desi, anak-anak juga semangat, Bu Desi juga semangat. Mudah-mudahan apa yang diajarkan anak-anak itu paham dan bisa diterapkan ke masa depannya. Nah, berikutnya Bu Desi, dalam kegiatan itu mungkin menurut Bu Desi di level berapa kalau misalnya 1 sampai 10? Mungkin Kenapa nih 8 di angka 8 itu posisi Bu Desi sampai 8, kenapa tidak bisa 10? ya, karena memang saat itu anak-anak kan belum ada evaluasi yang terlalu sulit gitu tuh Bu. Makanya saya katakan level 8 karena banyaknya anak-anak tuh menempel, membuat alat peraga, evaluasinya juga hanya ada di buku LKS, jadi belum sampai ke materi selanjutnya. Ini kan hanya pembelajaran 1, sedangkan di tema 8 itu ada sampai cuk tema 3 dan setiap subtemanya ada sampai pembelajarannya 6 gitu. Jadi memang masih karena baru awal, pertemuan di awal gitu. Berarti ide-ide kreatif Bu Desi mungkin nanti akan dikembangkan lagi dan supaya pencapaiannya itu sampai 10 karena masih ada tahapan-tahapan materi lagi. Nah, sebenarnya harusnya kan itu tentang rotasi bumi itu bukan hanya peristiwa siang dan malam saja yang digali, hanya saja harus ada yang lainnya kayak gerak matahari semuanya, ada lagi perbedaan waktunya. Itu hanya sekilas-sekilas saja yang saya sampaikan. Saya fokuskan ke peristiwa siang dan malam saja. Subhanallah, mudah-mudahan sampai mencapai 10 ya Bu Desi ya. Mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan yang akan dicapai oleh Bu Desi, mudah-mudahan dari 8 itu akan meningkat sampai penyelesaian dalam pembelajaran. Bu Desi, mohon maaf, untuk kegiatan observasi kemarin, adakah kendala yang dihadapi Bu Desi? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya untuk kendala dalam setiap pembelajaran pasti ada ya Bu ya. Terutama ketika observasi kemarin, yaitu menyangkut tentang sound system, di mana mudah lowbat, namun untuk pengecasannya kita kurang di kelas gitu ya. Jadi kita cari lagi speaker yang aktif. Terus yang kedua terkait alat dan bahan yang anak-anak bawa. Sebenarnya itu sudah disampaikan kepada anak-anak kemarin dan sampai malam pun diinfokan lagi melalui grup WhatsApp. Tapi mungkin tidak semua orang tua atau tidak semua anak bisa memiliki kuota atau memiliki ingatan yang selalu ingat gitu ya Bu ya. Jadi ada aja yang tidak bawa. Subhanallah, memang ya untuk kendala-kendala ini mudah-mudahan yang sudah disiasati oleh Bu Desi di kendala tersebut bisa diatasi. Selanjutnya kalau untuk kendala seperti itu mengatasinya apa saja Bu Desi? Yang pertama, saya koordinasi dengan rekan guru lainnya yang memiliki speaker yang masih aktif gitu ya, jadi bisa digantikan dengan speaker yang lain. Terus yang kedua, untuk anak-anak yang tidak memiliki alat dan bahan, untuk bekerja sama dengan temannya secara bergantian gitu. Meskipun memang menambah waktu lagi, tapi karena mereka antusias dan semangat ingin menyelesaikan tugasnya, akhirnya bisa selesai dengan tepat waktu. Terima kasih Bu Desi. Mungkin itu saja ya Bu Desi ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Desi lakukan dari kita rencanakan dari pra sampai observasi dan sampai hari ini pasca observasi, mudah-mudahan mendapatkan ilmu. Dan terima kasih, saya mohon maaf mengganggu Bu Desi dalam bagian ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Desi ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.